3 poin yang harus kami sampaikan kepada kamu mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Selama ini kita sudah untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah, baik di belakang sekolah, baik di depan, di dalam kelas terutama. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Ya, yang pertama yang mau Ibu sampaikan namanya adalah gempa. Apa itu gempa, Ibu? Gempa artinya grebek sampah. Artinya kamu mengambil semua sampah yang berada di sekitarmu. Tidak hanya di dalam ruangan, tidak hanya di depan ini, di lapangan ini, tapi di pinggir-pinggir jalan juga. Pokoknya intinya begini, kalau kamu melihat sampah, berarti hatimu langsung berbunyi, wah itu sampah, saya harus mengambilnya dan membuang ke tempatnya atau ke tong sampah. Ya, itulah maksudnya gempa, grebek sampah. Kita menggrab sampah-sampah yang ada di sini. Karena harus dimulai dari diri kita sendiri, Faisal. Kalau kita bersih dari diri kita sendiri, dari rumah kita, ini kan sekolah ini rumah kita, ya, rumah kita. Kita anggap ini adalah memang rumah kita. Di sini kita tempat berteduh. Mulai dari jam berapa? Jam 7 untuk menimba ilmu. Nah, kalau rumah kita jorok, kotor, banyak sampah, nah itu sudah menjadi ketidaknyamanan bagi kita untuk belajar. Ya, itu yang pertama tadi. Apa tadi namanya? Gempa. Apa namanya? Gempa. Budayakan dulu di dalam diri kita peduli terhadap lingkungan sekolah kita, terlebih di lingkungan di mana kita tinggal. Yang kedua, kamu harus bisa memilah, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Apa itu, Ibu? Organik artinya sampah-sampah yang cepat membusuk, terurai. Contohnya daun-daun, kertas-kertas, itu gampang membusuk karena itulah yang namanya organik. Artinya daun-daun itu kalau dia sudah membusuk atau kertas-kertas itu dia membusukkan dia cepat habis. Sedangkan anorganik dia itu susah, bahkan tidak akan bisa terurai. Contohnya plastik, botol-botol minumanmu, cup-cup minumanmu itu. Mau ribuan tahun pun kamu letakkan di situ atau kamu tanam, tetap itu seperti itu. Tidak akan terurai dia. Itu yang dimaksud dengan anorganik. Jadi bisa dipisahkan. Ya, kalau bisa kita pisahkan mana yang gampang laku, mana yang tidak bisa terurai. Kenapa? Bisa kita olah menjadi sesuatu yang berharga. Contohnya cup-cup tempat teh aqua itu bisa kita gunakan menjadi pot bunga kecil, ya. Atau bahkan kalau Ibu lihat di daerah yang lain, cup aqua yang kecil itu bisa dibuat menjadi tas. Nanti coba kita cari apa saja yang bisa loh. Lalu ada ya, bisa ya. Nah, jadi sampah-sampah organik tadi bisa didaur ulang, dibuat menjadi sesuatu yang sangat berharga. Contoh kalau galon tempat buat air itu bisa jadi pot bunga dibuat orang kan? Bisa. Jadi kami berharap juga kita bisa melakukan hal tersebut, mendaur ulang sampah dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga, yang tidak mempunyai nilai, tapi kita bisa buat menjadi bernilai dengan cara kreativitas yang kita punya. Coba kamu di rumah juga bisa pikirkan kalau sampah ini kira-kira bisa jadi apa ya, dan dipelajari masing-masing. Nanti kita akan buat dan kita lakukan di dalam sekolah kita ini, sehingga terciptalah sekolah yang bisa mendaur ulang sampah dengan buatan sendiri. Paham ya? Paham. Jadi 3 tadi ya. Yang pertama grebek sampah, memisahkan sampah organik dengan anorganik, lalu mendaur ulang
sampah tersebut menjadi sesuatu barang yang sangat berharga. Paham ya? Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di sekolah, sapulah bersih dan buang ke tempatnya. Sapulah bersih dan buang ke tempatnya. Tepuk tangan. Buang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di sekolah, sapulah bersih dan buang ke tempatnya. Sapulah bersih dan buang ke tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di sekolah, sapulah bersih dan buang ke